Selamat siang BCC Next Gen. Kembali lagi di hari Minggu ini kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mari sama-sama kita mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan hari ini Tuhan. Kami dapat sama-sama Tuhan menyembah nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan sekali lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat menyembah Tuhan, menyembah-Mu dalam setiap nafas hidup kami Tuhan. Yes Lord. Mari sama-sama kita naik. Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Angkat setiap hati kami. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Oh Yesus, seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa
atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu. Bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya Tuhan. Soundnya udah? Oh udah, oke. Shalom BCC Next Gen sekalian, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya dengan sikap yang baik ya. Kita ulang bentar. Rambutnya belum dibenerin. Oke, udah ya. Shalom BCC Next Gen sekalian, kita sudah menyembah Tuhan dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini, pada siang hari ini kita mau duduk diam di hadapan Tuhan dan kita mau memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, untuk kita bisa belajar firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan terpelihara sempurna oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa sukacita dan sejahtera ada bersama dengan kita semua. Ya, nah sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami masih punya waktu untuk menyembah dan memuji Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah pada siang hari ini kuasa firman-Mu boleh melingkupi kami. Biarlah terjadi perubahan hati, terjadi perubahan pemikiran kami Tuhan yang mungkin salah, tapi boleh dibenarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang mengajar kami untuk boleh lebih lagi mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, ini minggu kelima di mana kita kelima apa keenam ya, di mana kita bisa belajar tentang buah roh lebih dalam lagi dan melakukannya di dalam kehidupan kita, bukan hanya belajar ya, tetapi saya percaya di Komsel pasti diajarkan dan sharing sama-sama untuk bisa melakukannya dalam kehidupan. Ya, itu yang paling penting. Itulah gunanya kita bahas kembali khotbah minggu di Komsel supaya kita semuanya boleh belajar firman Tuhan. Ya, boleh melakukannya di dalam kehidupan. Nah, teman-teman, hari ini buah roh yang saya mau sampaikan itu juga bagian penting dari kasih ya, bagian penting dari buah roh itu sendiri, yaitu kelemah lembutan. Ya, nanti ke depan kita masih akan belajar tentang kesabaran, tentang damai sejahtera,
tentang penguasaan diri. Dan hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Ya, nah teman-teman, kelemah lembutan kadang suka disalahartikan ya sama orang-orang. Kelemah lembutan banyak dilihat, maksudnya ada beberapa orang yang mendefinisikan itu sebagai kelemah lembutan yang secara fisik, mungkin gemulai dan lain-lain ya, biasa wanita ya. Tetapi bukan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengenai buah roh ini. Ya, nah buah roh ini, buah roh kelembutan itu harus kita punya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan adanya buah ini nanti kita akan banyak dengar tentang hal ini dalam firman Tuhan kali ini. Kita akan bisa lebih lagi melakukan firman Tuhan dan membuat firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita. Ya, nah saya akan sampaikan hal yang pertama teman-teman. Nah, di dalam bahasa aslinya teman-teman semua, di dalam bahasa aslinya ya, di dalam bahasa asli dari kelemah lembutan ini di dalam Alkitab, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini gitu ya. Kelemah lembutan itu punya dua arti dari bahasa aslinya, bahasa tulisan Alkitabnya ya. Yang pertama itu adalah tunduk kepada Tuhan, dan yang kedua mudah dibentuk dan diajar. Itu adalah dua definisi dari kata itu sendiri. Makanya kalau dari kita lihat dari definisinya, pengertiannya, kita tidak akan merujuk kepada fisik, ya kan? Karena ini ditekankan kepada attitude kita dan kepada roh kita, roh yang lemah lembut. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu yang pertama. Tunduk kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang punya roh kelemah lembutan, yang melatih dirinya untuk berbuah dan mempunyai roh kelemah lembutan, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan lain-lain, lemah lembut hatinya gitu ya. Dia adalah orang-orang yang bisa tunduk kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang mempunyai hati yang keras, dia tidak akan bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dia akan merasa bahwa apa yang diperbuatnya selalu benar. Tetapi firman Tuhan belum tentu benar. Padahal kehidupan kita anak-anak muda, kita dituntun oleh firman Tuhan, betul ya? Karena firman Tuhan itu firman yang berasal dari sang kebenaran. Jadi kalau mau lihat apa yang paling benar di dalam dunia ini, kita melihat kepada firman Tuhan, kita melihat kepada Alkitab. Karena Alkitab ini, firman Tuhan adalah firman yang diilhamkan dan dituliskan oleh orang-orang yang dari Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus, ya, roh kebenaran. Dan bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah sang kebenaran. Nah, orang-orang yang punya roh kelemah lembutan, mereka adalah orang-orang yang melatih dirinya untuk tunduk kepada Tuhan. Dan disitulah mereka bisa mempunyai sebuah roh yang seperti itu. Nah, tunduk kepada Tuhan artinya tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Di mana banyak kali kita merasa, oh kayak begini aja boleh kok. Padahal firman Tuhan bilang gak boleh. Oh kayak begini aja benar kok. Padahal firman Tuhan bilang itu tidak benar. Dan kita berjalan di dalam pengertian kita sendiri. Dan di saat mungkin Tuhan Roh Kudus di dalam hati kita menegur kita, ya, menegur kita untuk bisa kita belajar, untuk bisa kita mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak menerima hal itu. Kita merasa diri kita lah yang paling benar. Ya, nah ada pasti contoh di dalam Alkitab. Bagaimana berapa minggu yang lalu ya, saya ingat banget saya ada bahas mengenai Daud. Bagaimana dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya apa yang Daud lakukan itu Daud usahakan. Dia berusaha untuk tunduk kepada Tuhan dan berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan.
Itu sangat perlu usaha teman-teman di dalam kehidupan kita secara pribadi. Banyak kali kita, contohlah di dalam kehidupan sekolah gitu ya, kita tahu bahwa nyontek itu adalah ketidakjujuran. Dan kita tahu bahwa itu hal yang salah. Ya, Tuhan suka orang-orang yang jujur. Di saat kita curang seperti itu namanya tidak jujur kan ya. Nah, tetapi karena kita punya hati yang keras, punya hati yang tidak lemah lembut, punya roh yang tidak lemah lembut, di saat Roh Kudus menegur kita nggak bisa berusaha untuk mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan itu bukan daging ini ya teman-teman ya, tapi kedagingan itu adalah lawan dari roh. Keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging itu semua yang jahat-jahat. Karena manusia itu dari dasarnya sudah dosa, sudah jahat. Ya. Jadi kalau kita tidak punya penundukan diri kepada Tuhan, kita tidak bisa tuh untuk berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Berusaha dalam arti gini, memang Tuhan yang pilih kita. Seberapapun kita mencoba untuk tidak berdosa, kita dari sononya udah dosa, kita tuh udah seharusnya tuh tidak mempunyai bagian dalam kekekalan, yaitu bagian itu bahasan lain ya, teman-teman ya. Yang saya maksud bukan seperti itu. Yang saya maksudkan adalah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha saat Roh Kudus menegur kita, kamu harus lebih sabar. Kita menahan kedagingan kita untuk kita lebih sabar. Itu namanya tunduk di hadapan Tuhan. Itu namanya tunduk kepada Tuhan. Itu namanya berusaha berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus mengusahakan diri kita untuk punya hati yang seperti itu. Baru kita bisa dibentuk. Baru kita bisa tunduk kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ya. Nah, ini menyambung kepada pengertian yang kedua, yaitu mudah dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran, terutama firman Tuhan. Ya, nah banyak dari kita yang mungkin contoh nih, ada misalnya ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya saat kita berkhotbah, terus ada jemaat yang mungkin merasa, ini kok kayaknya buat saya ya tegurannya, teguran firman Tuhannya. Tapi itu Roh Kudus yang menegur dia di dalam hatinya gitu ya. Dia mau dengan lemah lembut belajar. Dia mau dengan lemah lembut menyerahkan dirinya untuk dibentuk kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ada satu hal yang perlu kita belajar dari muda. Tuhan itu serius loh kepada doa kita. Tuhan itu tidak pernah main-main loh mendengarkan doa kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, saya pengen sabar. Tuhan, saya pengen lebih bisa mengasihi. Contoh ya, kita ambil contoh sabar deh. Tuhan, ajarin saya untuk bisa lebih sabar. Teman-teman tahu gak? Yang akan kita dapatkan itu bukan orang-orang yang dikasih situasi-situasi yang sabar pastinya. Kalau itu kita tidak bisa berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Setelah kita berdoa seperti itu, mungkin Tuhan memberikan kita situasi di mana kita bisa lulus dari ujian kesabaran kita. Sehingga kita menjadi orang yang naik kelas di dalam kesabaran kita. Banyak kali mungkin Tuhan membiarkan kita dalam situasi-situasi di mana kita harus benar-benar menyalipkan daging kita gitu. Untuk kita mau marah, untuk kita mau menghina orang, untuk kita mau ngatain orang. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk. Banyak banget teman-teman di dalam kehidupan kita ya, karena seperti yang saya bilang, tujuan hidup kita di sini itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita, sifat-sifat dan pemikiran kita mau serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena di saat kita seperti itu, dunia akan melihat Kristus itu di dalam kita. Ya, nah jadi teman-teman semua, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tidak mungkin kalau kita itu tidak mempunyai roh yang lemah lembut. Karena dengan roh itu, dengan buah roh itu, dengan hati yang seperti itu, kita bisa untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita menerima teguran. Kita menerima apa yang firman Tuhan sampaikan. Bahkan di dalam Timotius ada ditulis bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan.
kita dalam kehidupan kita yang adalah manusia berdosa, pasti kita melakukan kesalahan. Dan firman Tuhan itu untuk menegur kita dan membalikkan kita ke jalan yang benar. Ya, ada satu ayat lagi di dalam Mazmur 119 ayat 9. Ya, nanti bisa dimunculkan di sini. Dikatakan bahwa dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadi guide buat kehidupan kita. Tapi kenapa selama ini mungkin banyak anak-anak muda yang kenapa ya gue susah banget ya untuk taat ya sama firman Tuhan ya. Kenapa ya gue susah banget dan gue lebih memilih keinginan daging saya untuk saya berjalan dalam kehidupan ini dibanding taat kepada firman Tuhan. Ya mungkin kita belum menumbuhkan buah-buah roh kelemah lembutan. Mungkin kita belum punya hati yang lemah lembut sehingga kita gak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Nah, saya mau bacakan ayat di dalam Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah kita sebagai anak-anak muda ya, yang mau hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sang kebenaran. Dan yang saya percaya kalau hidup kita diserahkan untuk dipimpin oleh firman Tuhan, kita taat, kita tunduk, kita melakukan firman Tuhan. Saya yakin banget bahwa kehidupan yang baik Tuhan sediakan di depan. Karena firman Tuhan ini yang kita baca Alkitab kita itu bukan larangan-larangan yang untuk sebuah keegoisan seorang pribadi. Misalnya Tuhan gitu, oh bukan. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam dunia yang korup ini, di dalam dunia yang jahat ini, untuk menuntun kita mempunyai kehidupan yang baik. Teman-teman bisa baca semua isinya Alkitab. Gak ada yang menuntun kita kepada kehidupan yang tidak baik. Ya. Dan sampai akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan kemudian nanti di dalam kehidupan yang selanjutnya kita memerintah bersama dengan Kristus. Itu yang firman Tuhan berikan. Tuhan berikan firman Tuhan ini dalam kehidupan dunia ini yang jahat ini untuk kita sebenarnya. Nah, tetapi kita tidak akan pernah mempunyai satu hati yang lemah lembut. Kita tidak akan mempunyai satu hati yang bisa menerima firman Tuhan yang diajarkan kalau kita itu enggak punya roh yang lemah lembut di dalam hati kita. Contoh, misalnya dalam sebuah ibadah gitu ya. Di saat kita mendengarkan sebuah khotbah dan kita merasa ini firman Tuhan nih buat si ini nih, buat si A nih, bukan buat saya. Ini buat si A ini. Semoga dia berubah dah. Padahal kita belum mengoreksi diri kita dan salah kita apa. Padahal mungkin Roh Kudus berbicara keras dalam hati kita bahwa ini firman Tuhan untuk menegur kita secara pribadi. Tapi karena kesombongan kita, karena ketidakadanya kelemah lembutan itu dalam diri kita, roh yang lemah lembut itu, kita bilang mungkin itu buat orang lain. Dan sampai akhirnya kita tidak akan pernah bisa diajar oleh firman Tuhan. Ya, teman-teman, apa yang lemah lembut yang kita bahas hari ini, ya, biarlah itu menjadi kehidupan kita. Biarlah itu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan di dalam kehidupan pribadi juga harus ada. Bukan hanya di dalam pendengaran akan firman Tuhan juga. Tetapi kelemah lembutan juga artinya bisa menerima pendapat orang lain. Seberapa dari kita yang gak suka dengar pendapat orang lain, ya kan? Tetapi dengan roh yang seperti itu kita bisa menerima banyak advice dan saya percaya bahwa banyak pendapat orang lain yang bisa menyelamatkan kita dari banyak hal. Kadang Tuhan pakai orang-orang seperti mereka ya, menghargai orang, menghargai pendapat orang lain. Nah, saya juga mau bacakan dalam Amsal 15 ayat 4. Dalam segala tindakan kita harus mempertimbangkan dengan matang, termasuk dalam setiap ucapan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Nah, bagaimana kita secara pribadi, kehidupan pribadi bisa mendengarkan orang, menghargai orang. Itu juga bagian dari roh yang lemah lembut seperti itu. Ya, nah jadi itu yang saya mau teman-teman
belajar hari ini ya. Teman-teman renungkan di dalam kehidupanmu. Nanti di dalam Komsel juga bisa bahas tentang Musa, bagaimana dia disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya dari antara semua manusia di muka bumi. Ya, bagaimana dia memimpin bangsa Israel dan akhirnya karena bangsa Israel itu kan sungut-sungutnya parah ya. Bukan sebuah grup yang gampang untuk dihandle gitu. Tapi Tuhan pakai Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan teman-teman. Saya mau berdoa buat teman-teman semua, biarlah pemberitaan firman ini boleh kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan kami roh yang lemah lembut dan rendah hati di dalam hati kami. Supaya kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh belajar dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Biar kami boleh tunduk kepada firman-Mu, karena firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan disampaikan, hal-hal yang menegur kami, boleh kami renungkan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu bertahta di dalam kehidupan kami, di atas keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa. Haleluya. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang memberkati setiap kami dalam studi kami, orang tua kami, pekerjaan, keluarga kami. Dan biarlah berkat daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus selalu ada bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.